Lelaki ini tiba-tiba mengayunkan tombak itu ke wajah pemuda ini. Dengan tenang pemuda ini menangkap tutup tombak itu, lalu secepat kilat menangkap mata tombak yang hampir menusuk bola matanya itu. Dengan tangan kirinya, tatapannya tajam, tak ada rasa gentar sedikit pun. Musuhnya justru menjadi gusar. Aku yang memegang senjatanya, ucapnya bergetar. Ini bukan senjata, wahai Maharaj, tapi inilah yang namanya senjata, ucapnya seraya mengambil senjata yang ada di punggungnya, sambil tersenyum dingin memandang ke arah musuhnya itu. Dia lalu mengayunkan senjatanya itu ke arah tentara musuh dan membabat mereka satu persatu. Musuh pun terlempar habis. Sisa pimpinan Taksila ini yang akhirnya tewas di tangannya. Kepala raja yang tidak mau tunduk akan dipenggal, ucapnya dingin. Mereka pulang dengan pasukannya dan disambut meriah oleh rakyat dan seluruh anggota kerajaan. Pemuda ini lalu menghadap sang ayah yang menggantikan kakeknya menjadi Raja Magadha. Raja sangat senang dengan kemenangan putranya itu. Sementara saudara tirinya ini meluapkan amarahnya pada Jenderal Sifrat yang dianggapnya telah gagal dalam menjalankan perintahnya untuk membunuh sang pemuda. Dia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh sang jenderal gagal itu. Ternyata dia tidak menyerah juga. Saudara tiri yang licik ini lalu menyuruh orang lain untuk menghabisi saudara tirinya itu. Dan dia berkata, "Aku sudah 11 kali mencoba membunuhnya, tapi tidak pernah berhasil. Kau sudah tahu tugasmu dengan baik." Tugasnya pada laki-laki di depannya. Pemuda ini sedang mandi di sungai. Dua orang mata-mata mengawasinya dari atas. Kuda ini melihat lelaki itu sedang mengendap-endap hendak menyerang tuannya. Kuda itu memberikan isyarat dengan kakinya. Pemuda itu menghilang di dalam air. Laki-laki ini sudah siap dengan pedangnya. Matanya mengawasi sekitar. Dia menyeringai seakan targetnya sudah akan didapat. Ketika tiba-tiba pemuda itu sudah muncul di belakangnya, lalu perlahan mengambil pedang di tangannya. Dia pun terkejut saat sadar dia sudah di genggaman pemuda itu. "Aku hanya ingin tahu siapa yang mengirimmu," ucap pemuda ini. Mata-mata sudah siap dengan panahnya. Dia lalu memanah pembunuh suruhan tersebut. Pembunuh itu pun tewas dengan panah menancap di tubuhnya. Kesal namun dengan sedikit konyol, pemuda ini berpura-pura berteriak terkena panah. Seraya menatap ke jendela di atas, dia curiga. Dia pun segera menyudahi mandinya. Apa selanjutnya yang akan dilakukan pemuda ini? Lanjut ke part berikutnya. Only on Snack Video.